Hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Jadi tema kita itu masih mengenai 10 perintah, 10 perintah atau 10 firman, yaitu perintah yang keempat mengenai Sabat. Kita telah lihat bersama-sama mengenai ketetapan hari Sabat. Kalau hari Sabat itu berbicara mengenai, hari Sabat bicara mengenai manusia beristirahat dari pekerjaannya. Betul ya? Manusia beristirahat dari jerih lelahnya selama 6 hari. Jadi hari ketujuh beristirahat. Akan tetapi ketika berbicara mengenai tahun Sabat, maka em, bukan hanya manusia yang istirahat, tetapi tanah juga istirahat. Dan ada ketetapan-ketetapan yang kita bisa pelajari. Ya, bagian pertama mari kita lihat mengenai tahun Sabat. Nanti kita akan lihat tentang tahun Yobel juga. Tentang tahun Sabat. Bicara mengenai Sabat, maka kita tidak terlepas dengan angka 7. Angka 7 ini merupakan angka yang kudus, sempurna, angka yang penuh, dan merupakan angka kepuasan atau sukacita Allah. Makanya setelah Allah menciptakan, di hari yang ketujuh Allah beristirahat. Dia merasa puas. Makanya dilihat bahwa segala yang diciptakan sungguh amat baik. Tentang hari Sabat ini diperluas maknanya menjadi dua hal, yaitu tahun Sabat. Ini bicara tentang tahun ketujuh. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, lalu ada yang ketujuh. Kemudian ada juga makna hari Sabat ini diperluas menjadi tahun Yobel. Tahun Yobel ini adalah setelah 7 tahun Sabat. Setelah 7 tahun Sabat. Jadi kalau tahun Sabat itu kan tahun ketujuh, betul ya? Jadi tahun ketujuh pertama, bagian pertama. Setelah itu yang tahun ke-8 itu kan dihitung satu lagi kan? Ya, 1, 2, 3, 4 sampai ke-7 lagi. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Jadi ada 49 tahun kan? Kalau 7 tahun Sabat berarti 49 tahun. Nah, tahun yang ke-50 itu adalah tahun Yobel. Jadi setelah 7 tahun Sabat. Setelah 7 tahun Sabat. Artinya setelah tahun Sabat tahun yang ke-49 itu, tahun berikutnya itu tahun 50 itulah tahun Yobel. Mari kita lihat ketetapannya. Yang pertama, tanah diistirahatkan. Tanah beristirahat. Tadi saya katakan em, ketika hari Sabat manusianya istirahat, ya, tidak bekerja. Tetapi ketika tahun Sabat tanah yang beristirahat. Jadi 6 tahun menabur benih, tahun ketujuh tanah harus diistirahatkan. Imamat 25 ayat 4. Imamat 25 ayat 4. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Sekarang muncul pertanyaan, Tuhan, jadi kalau misalnya tahun yang ketujuh nih, oh misalnya tahun depan itu tahun yang ketujuh, tahun Sabat. Berarti tanggal 1 Januari nggak boleh menabur kan? Ya, nggak boleh menabur. Tetapi ketika di tahun depan, di bulan Mei atau Juni, tiba-tiba ada bertumbuh dan berbuah gandum-gandumnya, buah-buah Arab itu keluar buahnya, semua tanaman itu ada buahnya. Loh, saya kan nggak menuai Tuhan. Saya kan nggak menabur, tapi tanah tetap aja memberikan hasil. Sayang kan kalau dibiarin, saya ambil aja gimana? Boleh nggak? Imamat 25 ayat yang kelima dikatakan begini. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik.
tanah itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Jadi nggak boleh meskipun itu menghasilkan, tidak menabur, tidak diusahakan, tetapi ada hasil, hasilnya tidak boleh dituai. Tetap tidak boleh. Nggak boleh, gitu ya. Jadi perintah Tuhan itu di tahun yang ketujuh berhenti bekerja cari nafkah. Betul ya? Berhenti bekerja, berhenti mencari nafkah. Pikiran manusia itu apa? Jadi tahun ketujuh mau makan apa? Betul kan? Iya. Jangankan gitu. Jangankan gitu. Jika tahun yang ketujuh itu enggak ngapa-ngapain, enggak apa namanya tanah itu tidak diusahakan, tahun yang berikutnya di tahun yang ke-8 nanti apa? Enggak menuai dengan bagus lagi, ya kan? Jadi gimana Tuhan? Ini pikiran manusia. Bertanya-tanya, mau makan apa nanti? Pikiran Allah bagaimana? Ayat yang ke-20. Imamat 25 ayat yang ke-20. Mungkin kalian akan cemas di tahun ketujuh jika disuruh jangan menabur ataupun menuai hasil tanahnya. Maka akan makan apa? Tapi kalau kita lihat, Allah menjanjikan untuk apa? Untuk mereka sebelum tahun Sabat, ini, sebelum tahun Sabat, mereka akan menuai hasil untuk 3 tahun. Ini luar biasa. Jadi tahun yang ke-6 mereka akan menuai. Tetapi penuaian mereka itu sangat-sangat melimpah sampai-sampai mereka itu bahan makanan mereka itu tersedia sampai apa? Untuk tahun ke-7, tahun ke-8 sampai tahun ke-9. Luar biasa. Jadi Tuhan tahu kecemasan manusia dan Tuhan pun sudah mempersiapkan solusinya. Berkat Tuhan itu datang di awal, bukan nanti, di awal. Iya kan? Ketika mereka taat, maka akan terjadi demikian. Di Imamat 25 ayat 6 dikatakan, hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu. Nah, ini mungkin agak bentrok dengan ayat-ayat sebelumnya. Loh, kan hasil tanah itu nggak boleh dituai, nggak boleh dipanen, meskipun tumbuh sendiri. Kok ayat 26 bilang hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu? Nah, ini terjemahan aslinya itu dikatakan Sabat dari tanah, ya, Sabat dari tanah. Oke, haruslah menjadi makanan bagimu. Sabat dari tanah. Artinya apa? Artinya ketika membiarkan tanah itu beristirahat, mereka taat, maka maka tanah itu akan mengeluarkan makanan bagi mereka, memberikan hasil bagi mereka. Ya. Jika membuat tanah itu beristirahat, tanah itu ada sabat, pada akhirnya ya, sabat dari tanah ini akan apa? Memberikan makanan bagi mereka. Jika tidak menjaga hari Sabat pada tahun Sabat, pada akhirnya nggak akan bisa, nggak tanah itu akan seperti merajuk. Tanah itu akan merajuk, dia akan tandus. Mau nggak Tidak. mau tetap harus diistirahatkan, nggak bisa diapa-apain. Ini kalau saya ingat papi saya, dia petani cengkeh. Satu ketika em, dia ya namanya cengkeh gitu ya, harganya itu selalu dulu pernah tinggi, tetapi kebanyakan waktu itu, kebanyakan tahun itu puluhan tahun nggak ada harganya, gitu ya, sangat-sangat rendah. Tapi sebagai petani cengkeh, jadi perlu dipupuk supaya tahun depan itu kemungkinan bisa memberikan hasil. Tetapi setelah beberapa tahun dipupuk, setiap tahun ada hasil meskipun sedikit. Tiba-tiba ada satu ketika, papi saya bilang, jangan pupuk, kita nggak akan pupuk tahun ini. Loh kenapa?
Karena tanahnya bisa merajuk katanya. Tanahnya bisa jadi keras gara-gara pupuk itu. Jadi keras, jadi kesuburannya hilang sehingga tanahnya merajuk, pohonnya nggak bisa memberikan buah. Jadi Tuhan ingin supaya di tahun berikutnya, bayangkan, mereka di tahun yang ke-6, mereka kan menuai 3 tahun kan, untuk 3 tahun. Jadi mereka itu di tahun yang ke-7, mereka tetap ada bahan makanan. Di tahun yang ke-8, ini kan mereka sudah mulai tanam lagi kan? Sudah mulai menabur lagi, mengusahakan tanah di tahun yang ke-8. Tetapi mereka masih makan makanan yang mana? Yang dari tahun ke-6. Demikian juga di tahun yang ke-9, mereka tetap masih makan di yang dari tahun yang ke-6 itu. Jadi ketika di tahun yang ke-8 mereka mengusahakan, tanahnya sudah jadi subur. Gara-gara apa? Gara-gara di tahun yang ke-7 tanahnya istirahat. Nah, seperti ini. Imamat 26 ayat 3 sampai 4, ayat 34 sampai 35, 2 Tarik 26 ayat 21 dan Yeremia 25 ayat 11 sampai 12. Jadi sama seperti perintah Allah mengenai jangan menyembah berhala. Jika menyembah berhala, maka akan datang malapetaka. Jika menyembah Tuhan saja, maka akan dapat berkat. Jadi konsepnya sama, firman Tuhan. Ketika ada ketaatan, maka akan ada berkat. Ya, akan ada berkat. Ketika mereka taat, pada akhirnya Allah akan membuat tanah itu menjadi subur. Sehingga apa? Tahun berikutnya, ketika mereka menabur, nggak pakai pupuk pun, wah, mereka hasilnya hebat. Makanya Allah sedang menguji apakah umat Tuhan taat tentang tahun Sabat atau tidak. Hanya mereka yang rendah hati yang bisa taat. Ya, yang rendah hati yang bisa taat. Kemudian ketetapan berikutnya di tahun yang ke-7 harus menunda pembayaran hutang. Harus menunda pembayaran hutang. Ulangan 15 ayat 1 dan 2. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Jadi selama 1 tahun, di tahun yang ke-7, jika ada orang-orang yang berhutang, jangan tagih katanya. Di tahun yang ke-7, jangan tagih. Nehemia 10 ayat 31. Kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Tidak akan menagih. Natasi, ya, natasi bahasa Ibraninya. Artinya membiarkan kondisinya apa adanya. Atau pergi dengan membiarkan. Atau mengizinkan. Artinya apa? Di tahun Sabat bukannya dihapuskan gitu ya. Arti kata hapus ini ditunda. Gitu ya. Ditunda atau dibiarkan untuk tidak membayar. Diizinkan untuk tidak membayar. Tidak akan menagih. Jadi selama 1 tahun itu semua hutang akan ditunda pembayarannya. Ya. Pembayarannya. Meskipun mendesak, sangat-sangat mendesak gitu kan. Aduh, ini kan saya ada mau nikahkan anak di tahun ini, tahun yang ke-7 ini. Nanti kalau orang-orang nggak bayar hutang gimana? Ya. Tetapi dengan diberitahukan perintah ini lebih dulu, maka semua umat Tuhan bisa antisipasi. Bisa mengantisipasi bahwa apa? Harus merencanakan dengan baik. Merencanakan dengan baik. Gitu ya. Kenapa Tuhan berikan aturan tambahan atau ketetapan mengenai menunda pembayaran hutang?
Karena begini, jika misalnya saya ada hutang, terus Ibu Vina tagih di tahun yang ke-7, saya ditagih gitu kan. Akhirnya saya harus bekerja kan. Saya harus bekerja. Artinya ketika saya bekerja di tahun Sabat, artinya saya melanggar hukum Tuhan. Gini. Jadi Tuhan menjaga supaya semuanya bisa beristirahat. Gitu ya. Semua bisa beristirahat. Allah mengetahui hal tersebut. Itu sebabnya yang memiliki hutang bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi tidak boleh juga mengambil kesempatan ini untuk menguntungkan dirinya, gitu ya, menguntungkan dirinya. Dia harus melihat itu sebagai bentuk belas kasih Tuhan yang memperhatikan dirinya, belas kasih Tuhan untuk dirinya. Orang yang memberi hutang pun, memberikan pinjaman pun, itu bisa menyaksikan, oh iya harus memiliki belas kasihan ya. Nah seperti ini. Ditunda selama setahun. Ketika tahun Sabat selesai, nah orang yang punya hutang harus kerja. Harus kerja untuk apa? Bisa bayar hutangnya. Seperti itu. Kemudian ketetapan selanjutnya, di tahun yang ke-7 haruslah memerdekakan hamba Ibrani. Memerdekakan hamba Ibrani. Keluaran 21 ayat 2 sampai 6, Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Jika sesama orang Yahudi, sesama orang Ibrani, apakah boleh diperbudak atau menjadi hamba? Bisa menjadi hamba. Seorang Ibrani bisa menjadi hamba kepada orang Ibrani lainnya, tetapi hanya ada kondisi tertentu. Ya, misalnya dia mencuri sesuatu, dia dituntut untuk ganti rugi. Dan ganti rugi itu biasanya apa? Lebih daripada apa yang dia curi. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia harus bekerja kan? Tetapi dia nggak punya uang, nggak punya ladang, nggak punya semuanya. Maka jika dia tidak memiliki apa-apa, dia harus menjual dirinya untuk mengganti apa yang dicuri dia. Kalau dia nggak punya apa-apa, jadi dia harus apa? Harus menjual dirinya untuk apa? Bekerja di rumah orang. Artinya itu. Kemudian nggak bisa bayar hutang. Jadi kalau kita baca Keluaran 22 ayat 3, tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Nah, berikutnya ini ya. Keluaran 22 ayat 3. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ya harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Gini. Nah, makanya ya, Tuhan sangat detail memberikan aturan-aturannya supaya orang itu bisa saling menjaga satu sama yang lain. Betul ya? Saling menjaga perasaan, menjaga hak milik sesama, menjaga kehidupan sesama. Ini yang Tuhan inginkan. Nah, kasus yang berikutnya, seorang Ibrani bisa menjadi budak bagi orang sebangsanya, itu ketika dia nggak bisa bayar utang. Imamat 25 ayat 39. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga ia menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Meskipun ya saudara sebangsa ini dia memiliki hutang, pada akhirnya dia hanya bisa bekerja menjadi hamba. Bukan sebagai budak yang ditindas. Ini maksudnya. Nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh. Ia harus dilakukan sebagai pekerja. Oh, ada hutangnya. Ya udah, bekerja di saya. Ya, ada hutang di saya ya, nggak bisa bayar. Oke, bekerja di saya. Ya, bekerja dan bekerja. Akan tetapi di tahun yang ke-7 harus merdeka. Harus dibebaskan. Ulangan 15 ayat 12. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya.
Tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Nah ini sebagai orang merdeka. Jadi ketetapan ini di zaman kuno nggak ada yang memperlakukan seperti ini. Nggak ada. Di zaman dulu itu pokoknya mau itu saudara, mau siapapun, pokoknya kalau dia ada hutang, pokoknya dia harus bekerja, nggak boleh dibebaskan. Pokoknya dia harus bekerja sampai saya puas. Kalau saya sudah ingin bebaskan ya baru saya bebaskan. Tetapi terhadap umat Tuhan, Allah kita memberlakukan suatu perintah, suatu ketetapan bahwa apa? Tidak boleh demikian. Jangan memperlakukan saudaramu seperti budak. Perlakukan dia sebagai pekerjamu. Tetapi di tahun yang ketujuh harus dibebaskan. Harus dibebaskan. Nah ini bentuk kasih Tuhan. Allah itu maha kasih. Allah itu maha kasih bukan hanya ketemu di perjanjian baru. Tetapi sejak perjanjian lama Allah adalah kasih. Kemudian tahun ketujuh ini enggak selalu hanya tahun Sabat saja, tetapi juga menunjuk kepada tahun Yobel. Ya, tahun Yobel. Ada aturan di tahun Yobel. Ketika seorang hamba itu dibebaskan, enggak boleh pergi dengan tangan kosong. Harus kasih bekal untuk dia, harus kasih gaji kepada dia sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada yang punya rumah. Seperti itu. Ulangan 15 ayat 14. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemeresanmu. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Jadi jangan pelit katanya. Sudah terima berkat dari Tuhan begitu limpahnya, terus apa? Tidak mau melakukan perintah Tuhan. Artinya apa? Dia telah dikuras habis tenaga saudaranya. Habis itu apa? Ya udah keluar aja. Kamu berhenti lebih bagus supaya nggak dapat apa-apa. Nah nggak boleh seperti itu. Kita umat Tuhan yang telah menerima berkat dikatakan apa? Jadilah berkat bagi orang lain, gitu ya. Jangan biarkan mereka pergi dengan tangan kosong, tetapi berikanlah bekal sesuai dengan berkat. Nah ini berkat, sesuai dengan berkat. Tapi ada juga kasus misalnya seorang hamba itu dia bilang, Tuhan, saya mau bekerja di sini aja, saya tinggal di sini aja, saya nggak akan pergi kemana-mana. Ya lagi pula saya sudah nggak punya apa-apa juga, ya saya di sini aja. Nah, ketika sang hamba itu berbicara demikian, sang Tuhan itu harus tindik telinga hamba tersebut. Jadi ditindik itu disandar di pintu, kemudian ambil tindik-tindik itu, ya, anting maksudnya, terus dilubangin, dipasangin anting. Ibu-ibu ada anting? ada anting? Tetapi ya, kita semua adalah hamba Tuhan. Betul ya? Hamba Tuhan yang melayani dengan rela hati. Tuhan kita, majikan kita, Bapa kita. Tetapi kepada bagi orang-orang yang hanya percaya kepada dewa-dewa, mereka itu menjadi hamba ketakutan. Ya, disuruh apa yang mereka lakukan, disuruh apa yang dilakukan. Tetapi kita ketika Bapa memberikan perintah sesuatu, kita mencoba memahaminya dengan hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan mengerti tentang kenapa Tuhan perintahkan demikian. Nah, ketika ada ketaatan, maka ada sukacita dan ada berkat. Ya. Jadi ada anting atau tidak, kita semua menjadi hamba ketaatan yang taat kepada Yesus ya. Baik, berikutnya kita lihat mengenai tahun Yobel. Jadi setelah 7 tahun Sabat, tahun ini kan 7 tahun Sabat atau
tahun Sabat yang ketujuh, ini tahun Sabat yang ketujuh itu kan 49. Betul ya? 49 tahun. Tahun berikutnya, tahun ke-50 itu tahun Yobel. Nah, tahun Yobel. Imamat 25 ayat 8. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Di sini ya, 49 tahun. Kemudian ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, em, ada Yobel. Yobel di sini bicara tentang sangkakala yang dibuat dari tanduk domba yang panjang. Ya, yang panjang. Tahun Yobel. Ya, ibu-ibu yang pernah ke Israel mungkin pernah lihat langsung seperti apa gitu ya. Jadi inilah Yobel. Yobel itu sangkakala yang dibuat dari tanduk domba yang panjang. Makanya ketika tahun Yobel itu ditiuplah sangkakala, gitu ya, ditiuplah. Imamat 25 ayat 9. Imamat 25 ayat 9. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana di dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Jadi tanggal 10 bulan 7 ya. Tanggal 10 bulan 7 itu hari pendamaian. Hari pendamaian. Ini juga disebut sebagai hari peniupan sangkakala. Hari peniupan sangkakala. Jadi menyatakan permulaan tahun Yobel. Permulaan tahun Yobel. Sehingga suara sangkakala dari tanduk domba ini menyuarakan tahun pembebasan, kemerdekaan. Gitu ya, kemerdekaan di seluruh negeri. Di seluruh negeri. Ini yang terjadi. Oke. Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Kebebasan. Ya, memaklumkan kebebasan katanya. Ya, bahasa Ibraninya deror. Deror artinya mengalir tanpa halangan atau arus yang bebas. Ya. Artinya bergerak dengan cepat. Bergerak dengan cepat. Ya. Itu sebabnya kalau kita lihat bunyi sangkakala setiap 50 tahun sekali ini, wah, ini membawa sukacita yang luar biasa bagi orang Ibrani. Membawa sukacita yang sangat besar. Ya. Sukacita kebebasan seperti apa? Ya. Kalau kita lihat sukacita itu bukan hanya konsep di pikiran saja, bukan. Tetapi realita kehidupan kebebasannya. Bukan cuma kayak oh ya, oh rasanya bebas begini ya, oh ya bagus nih ada sukacita dalam hati. Bukan, bukan seperti itu. Tetapi dengan perbuatan ada hal yang dilakukan, ada suatu hal yang diperbuat. Ya. Bunyi sangkakala. Ya, bunyi sangkakala itu, seruan kebebasan itu adalah bunyi yang berarti kembali ke pusaka masing-masing, kembali ke keluarga masing-masing. Ya, ke keluarga masing-masing. Misalnya apa? Tanah harus kembali ke pemilik asli. Tanah harus kembali ke pemilik asli. Pada akhirnya tanah yang apa ya? Tanah yang diistirahatkan itu kan tahun Yobel tanahnya juga istirahat. Ini terjadi 50 tahun sekali.
Ya, 50 tahun sekali. Jadi 2 kali sabatnya. Tahun ke-49 dan 50. Ya, 49 dan 50. Tapi ketika tanah ini dikembalikan, bisa bisa lihat bagaimana sukacitanya orang yang sudah lama tidak memiliki tanah, gitu ya. Orang yang tadinya bekerja, tapi sekarang bisa pulang. Tetapi ketika dia pulang, tanah dia milik orang lain. Apa jadinya? Iya kan? Ya. Ketika dia pulang, oh Tuhan bilang, ya kalian pokoknya kalau dengar suara ini yobel, suara tanduk sangkakala, tanduk domba, kalian bebas, silakan pulang ke tanah masing-masing. Pas dia, udah terima kasih Tuhan. Pas dia mau pulang, pas dia mau keluar dari rumah, udah bawa semua berkatnya, dia mau keluar dari pintu rumah. Ya saya mau pulang kemana ya? Kan tanah saya sudah habis, ya. Nah, untuk mencegah hal ini, Tuhan bilang apa? Tanah harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, pemilik awalnya. Ya, artinya apa? Artinya Tuhan memastikan supaya orang yang apa ya, yang membeli tanah itu, tanah orang yang tadi itu yang siap-siap mau keluar dari rumah, pas di pintu rumah dia ingat lagi, aduh saya mau pulang kemana, tanah saya kan lagi digade, gitu ya, udah menjadi milik orang. Nah, tanah orang ini kan dibeli sama orang yang lain, ya, orang Ibrani yang lain, umat Tuhan. Tuhan memastikan supaya orang yang membeli tanah tetangganya, orang tersebut diberkati luar biasa. Sampai-sampai apa? Bisa dikembalikan. Kan dia masih punya tanah sendiri. Betul ya? Dia punya tanah sendiri. Dia ambil tanah orang lain. Dia membeli tanah orang lain. Nah, ketika tanah ini dikembalikan, Tuhan memastikan orang yang mengembalikan itu nggak jatuh miskin. Kalau nggak gimana coba? Orang yang beli ini kan, terus misalnya hidupnya susah, hidupnya susah, nggak ada tanah, meskipun banyak tanah tetapi hasilnya kurang, nggak diberkati, dia akan komplain kepada Tuhan. Tuhan, ini saya kembalikan tanah ini, saya hidupnya bagaimana? Iya kan? Jadi Tuhan memperhatikan semua orang yang memberi pinjaman dan juga yang meminjam, yang membeli dan yang dibeli, gitu ya. Seperti itu. Tuhan memperhatikan. Karena begini, um, Tuhan ingin supaya setiap umat Tuhan sadar, ya sudah sadar bahwa um, tanah ini sebenarnya bukan punya kita. Ini tanahnya punya Tuhan. Ini kita cuma dipercayakan aja gitu sampai kita pulang kampung udah, gitu ya. Tanah air sorgawi. Jadi mari kita hidupnya hidupnya saling memperhatikan satu sama yang lain. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Sekarang, kalau misalnya orang kafir gimana? Bukan orang Ibrani gimana? Nah, orang Ibrani boleh. Selain orang Ibrani boleh jadi budak selama-lamanya. Dia Imam Mat 25 ayat 46 dikatakan kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudak mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain, gitu ya. Jadi orang kafir itu ini memperbudak selama-lamanya katanya. Makanya umat Tuhan itu ada hak istimewa, ya, ada hak istimewa. Antar umat Israel tidak boleh menjadi budak. Tadi sudah bilang kan, nggak boleh menjadi budak. Harus menjadi apa ya? Harus menjadi pekerja, bukan jadi hamba, bukan. Kenapa demikian? Tuhan kasih tahu.
Imamat 25 ayat 42. Imamat 25 ayat 42. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Nggak boleh. Semua orang Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir, semua adalah hamba Tuhan katanya. Jangan dijual kayak jual budak gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Hamba Allah tidak boleh menjadi hamba manusia. Jadi pekerja boleh. Jadi budak nggak boleh. Gitu ya. Direkrut aja jadi pekerja. Bantu-bantu. Ya. Pada akhirnya menjadi hamba Allah itu apa? Allah memberikan kebebasan. Kebebasan. Makanya kita harus berdiri teguh. Ya, berdiri teguh karena kita adalah hamba Allah. Ya, bukan eh, hamba dosa. Ya, hamba dosa. Galatia 5 ayat 1. Em, ada juga gitu ya. Ada juga kasus begini. Ini orang miskin sekali. Terus akhirnya dijual ke orang kafir. Orang kafir. Kita perlu ingat bahwa apa? Di Israel itu ada juga yang bukan orang keturunan Abraham. Ada juga yang tinggal bersama-sama ya di zaman itu. Maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah saudaranya, kerabatnya harus tebus. Harus tebus. Gitu ya. Makanya ini kalau kita lihat cara Tuhan menyusun hukum Taurat ini, memberikan ketetapan-ketetapan ini, kita bisa merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi umat umat Israel. Sampai-sampai Tuhan perhatikan. Kalau misalnya ada yang akhirnya keceplosan dia jual gitu ya. Karena mungkin terlalu kesel atau bagaimana dijual gitu. Dijual ke orang kafir yang kaya raya gitu. Atau orang yang berhutang itu berhutang kepada orang yang kafir. Terus ya mau nggak mau ya sudahlah saya jadi pekerja di situ gitu kan. Tapi Allah bilang apa? Masih ada saudaranya. Harus apa? Harus tebus. Jangan biarkan dia jadi hamba, jadi budak. Mungkin ponakannya akan bilang begini, atau saudaranya akan bilang begini, sepupunya akan bilang begini, Tuhan tidak memberkati saya, bagaimana saya ada uang untuk menebus orang itu? Makanya untuk mencegah ini, Tuhan memberkati saudara-saudaranya. Hmm. Tuhan memberkati. Supaya apa? Makanya orang-orang, ya orang-orang Israel, orang Israel, umat Tuhan, yang keluarga-keluarga ini diberkati Tuhan. Kan semua ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Bahkan orang yang bekerja pun diberkati Tuhan untuk bisa bebas. Nah, mereka ini mereka ini ketika merasakan berkat Tuhan, sambil mereka memperhatikan ketetapan Tuhan, nah di sini kenapa Bible study perlu di antara orang Israel zaman dulu. Kalau mereka tidak membaca dan tidak mempelajari, tidak memperhatikan aturan tahun Yobel, mereka akan apa? Oh ya, saya dapat berkat dari Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Wah, saya sangat melimpah. Semua karena berkat Tuhan. Terus ada dikasih tahu, itu ada saudaramu itu kerja di orang kafir sana loh. Itu perlu ditebus kayaknya. Ah, itu kan bukan urusan saya. Salah dia sendiri. Ngapain dia jual diri? Ini orang yang nggak belajar Alkitab kalau seperti ini. Betul kan? Dia tidak menyadari bahwa apa? Setiap berkat yang dia terima dari Tuhan, dia ada tugas untuk menunjukkan kasihnya. Dengan cara apa? Menebus saudaranya. Jadi harus dibayar, gitu ya. Berapa hutangnya? Berapa dia itu dijual? Jadi sisa tahunnya berapa? Jadi bisa dihitung semuanya. Pada akhirnya harus dikembalikan, orang itu harus kembali ke keluarganya, ya, ke keluarganya. Kemudian tanah harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Tanah harus diistirahatkan. Jadi tanah itu tadi saya katakan tanah itu bukan milik pribadi, tetapi milik Allah, bukan milik manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak memiliki hawa nafsu. Makanya kita lihat manusia sekarang gitu ya. Ada tanah 1 hektar, pengennya 2 hektar.
Kalau ada kesempatan ya kalau bisa satu Pondok Indah jadi milik sendiri gitu ya. Kalau perlu satu Jakarta. Kalau tidak berhenti keserakahannya, hawa nafsunya, dia akan bilang apa? Kalau boleh itu bumi ini punya saya, yang lainnya ngontrak aja. Makanya inilah pola pikir orang-orang yang pacaran kan, betul ya? Seakan-akan dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak katanya. Ya, jadi tanah nggak bisa dijual. Imamat 25 ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ya, nggak bisa dijual. Maka kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat bicara mengenai penebusan, gitu ya, mengenai penebusan, bicara mengenai pembebasan. Di hari Jumat kemarin, gitu ya, kita memperingati Jumat Agung, bagaimana Yesus Kristus, anak domba Paskah, anak domba Paskah, dia mati menjadi korban penebusan untuk membebaskan siapa? Semua orang yang dalam belenggu dosa. Ya. Yesus membayar upah dosa manusia, menebus kita karena kasih-Nya. Itu sebabnya Tuhan Allah Bapa bukan tiba-tiba berpikir bahwa apa? Oh ya, Yohanes, tolong sampaikan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, makanya yang mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah bukan yang muncul tiba-tiba, bukan. Tetapi dari dulu. Bahkan Musa sudah ajarkan itu lewat ketetapan tahun Sabat dan tahun Yobel, ya, tahun Yobel. Jadi ada berkat Tuhan, ya, berkat Tuhan. Imamat 25 ayat 21 sampai 22. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama katanya. Ya, jadi ini aturannya gitu ya. Kemudian rumah harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika rumah itu uh, ada di dalam kota, dijual, ya, dijual. Jadi dalam kan ada kota gitu ya, dalam kota, kota yang bertembok artinya apa? Kota yang berkubu. Berbicara tentang kota besar, ya, kota besar. Misalnya Yerusalem, ya, ada kota-kota lainnya juga yang ada berkubunya gitu ya. Jika seseorang menjual rumahnya, maka dalam waktu 1 tahun dia harus beli lagi. Dia masih bisa membeli lagi. Imamat 25 ayat 29. Tapi lebih dari satu tahun, itu terserah yang membeli. Dia boleh izinkan, dia bisa juga apa? Nggak bisa, gitu ya. Bisa menjadi miliknya untuk seterusnya. Imamat 25 ayat 30. Tetapi jika rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Nah, ini, gitu ya. Tetapi kenapa tahun Yobel ini tidak berlaku bagi orang-orang yang tinggalnya di dalam kota? Karena orang yang tinggal di dalam kota itu orang-orang kaya, gitu. Orang-orang kaya, gitu ya. Sehingga mereka itu bisa hidup, ya. Allah melihat mereka itu hidup, mereka ya bisa hidup seperti itu, gitu ya. Tetapi mereka yang di kampung-kampung yang tidak dipagari seperti tembok kota itu sama seperti kebun saja, seperti tanah biasa. Jadi kapanpun boleh dibeli kembali, boleh dibeli kembali, ya. Jadi bahkan Tuhan melihat aturan Yobel ini, ya, aturan Yobel ini sampai kepada hal pinjam meminjam uang, pinjam meminjam.
gitu ya. Jika seorang miskin yang sangat miskin, ya dia jadi sangat miskin sampai-sampai rumahnya dijual atau dia harus ditolong gitu ya. Nah, kepada sesama orang Israel yang pokoknya dia sampai-sampai tidak bisa bekerja lagi. Kemampuan ekonominya hilang, hilang total. Nah, ketika dia orang yang dalam keadaan seperti ini harus dipinjamkan uang, harus dipinjamkan uang. Tetapi uang yang dipinjamkan ini ya harus dipikirkan bahwa apa? Uang yang dipinjamkan itu bisa saya tidak kembali. Bisa saya tidak kembali. Jadi Tuhan menggerakkan supaya mereka itu lakukan secara seperti hal sosial gitu. Bantu saja. Bantu saja. Apa yang akan dilakukan? Jadi orang miskin ini dipinjamkan uang, dia bisa membeli benih, dia bisa bertani. Dia bisa berkebun, dia bisa menghasilkan. Nah, tetapi meskipun dia meminjam uang, nggak boleh minta bunga. Ini nggak boleh minta bunga. Imamat 25 ayat 36. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Jadi tujuan Tuhan kasih ini supaya apa? Supaya semua orang bisa hidup. Supaya sesama saudara bisa hidup. Ayat 37. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Kata bunga di sini, bahasa Ibrani adalah neshek. Dari akar kata nasyak. Artinya menerkam. Menerkam. Gitu ya. Jadi jika menerima bunga itu sama seperti perbuatan menerkam katanya. Gitu ya, menerkam. Ini yang masih di apa? Diikuti oleh Bank Syariah sampai hari ini gitu ya. Ya, sesuai dengan aturan mereka. Mazmur 15 ayat 5. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi kalau kita tidak menerkam katanya, menerkam orang yang meminjam, maka kita tidak goyah selama-lamanya. Kita akan berdiri teguh. Ya. Imamat 23 ayat 38. Imamat 25 ayat 38. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Maksudnya apa? Setelah Tuhan berbicara tentang aturan tahun Yobel, aturan harus menebus, aturan harus membebaskan tanah, membebaskan hamba, pekerja, kasih, pinjamkan uang tanpa memikirkan untuk menerimanya kembali atau meminjamkan uang tanpa bunga. Tujuannya apa? Supaya semua umat Tuhan sadar bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu maha kasih. Dia penuh kemurahan. Dia penuh belas kasihan. Jika Tuhan yang sangat berbelas kasihan kepada kita seperti itu pun, bukankah kita harus berbelas kasihan kepada saudara kita? Ya? Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat-sangat baik mengenai hal ini kepada seorang kepala hamba, gitu ya. Dia hutangnya sangat banyak, ya hutangnya sangat banyak, luar biasa banyaknya, sampai apa langit dan bumi ini pun, ya nilainya itu tidak bisa membebaskan dia. Tetapi sang raja karena lihat dia sangat memohonkan, tolong ampuni saya, berbelas kasihan, tolong ampuni keluarga saya juga, anak saya masih kecil dan lain-lain. Akhirnya apa? Sang majikan itu tergerak hatinya. Dia apa? Ya sudah, pokoknya kamu sudah bebas, nggak usah kasih apa-apa, kamu udah bebas, kamu orang yang bebas. Baru saja orang yang dibebaskan hutangnya keluar, dia ketemu dengan orang yang berhutang kepada dia. Yang cuma sedikit sekali, bahkan cuma nggak sampai 100.000 mungkin. Apa yang dilakukan?
diinjak-injak orang itu. Wow. Akhirnya orang yang hutangnya sangat besar itu yang dibebaskan hutangnya, kemudian tetapi dia menginjak ya saudaranya yang meminjam cuma sedikit. Wah, hukumannya kan luar biasa ya. Ya, hukuman Tuhan luar biasa. Jadi kesimpulannya ya, Tuhan memberikan hal ini ya, aturan tahun Sabat, tahun Yobel ini seperti reset atau reboot ya. Komputer, laptop kalau hang, HP hang, kita matiin dulu kan, mulai lagi dari awal. Sama seperti itu ya. Tahun Sabat, tahun Yobel itu membuat keadaan kembali ke posisi sebelumnya atau ke posisi yang sebenarnya. Ke posisi yang sebenarnya. Ketika Yesus datang ke bumi, terjadilah pekerjaan Yobel. Betul ya? Yesus bilang apa? Akulah Tuhan atas hari Sabat. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus katakan ini. Artinya apa? Tuhan Yesus yang membawa Yobel itu. Membawa Yobel itu. Makanya kedatangan Yesus Kristus supaya apa? Supaya lagu itu terwujud. Yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan katanya. Kembali ke posisi awal. Kenapa? Dari kondisi maut karena dosa dan upah dosa adalah maut, maka manusia mati. Tetapi karena dosa ini diselesaikan, maka maut ini pun diselesaikan. Tidak ada dosa, maka ada hidup. Nah, hidup. Hidup bukan hanya hidup biasa saja, tetapi hidup kekal di dalam Yesus. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah, hadiah dari Allah, the grace of the Lord. The grace of God is eternal life in Jesus Christ. Hadiah dari Allah, pemberian yang gratis, yang sangat agung mulia dari Allah. Itu apa? Hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 Yesus kutip ketika memulai kehidupan pelayanan umum. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Kita bisa lihat di sini. Jadi Yesus Kristus menggenapi hari Sabat, tahun Sabat, dan Yobel itu. Pada akhirnya kita semua bisa kembali ke surga, tanah kita, kampung halaman kita. Pada akhirnya kita yang tadinya dalam kekuasaan setan, kita dibebaskan, kita kembali kepada Bapa, kembali ke keluarga kita. Tahun Sabat, Yobel berbicara tentang dua hal saja. Bicara tentang tanah dan orang manusia. Tanah ini bisa istirahat, kembali kepada miliknya, kemudian orangnya bisa dibebaskan, kembali ke tanah miliknya. Kita semua adalah milik dunia, tetapi lewat Yesus Kristus kita dibebaskan, kita bisa kembali kepada Allah. Makanya kita bisa memanggil dia sebagai Aba, Bapa. Amin. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini bisa menjadi bagian kita dan juga keluarga kita untuk selama-lamanya. Amin.